Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Ardila dari kelas PTI 2020B. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang model infrastruktur jaringan. Oke, langsung saja. Nah, apa itu jaringan komputer? Jadi, jaringan komputer adalah sebuah set dari banyak komputer yang terkoneksi satu sama lain sehingga mereka dapat berbagi informasi. Nah, untuk sistem distribusi jaringan itu adalah eksistensi dari banyak komputer dalam suatu jaringan komputer yang transparan untuk pengguna. Selanjutnya adalah klasifikasi dari jaringan komputer. Nah, jadi klasifikasi jaringan komputer itu ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan mode transmisinya. Nah, untuk berdasarkan mode transmisi dibagi menjadi dua, yaitu broadcast network dan point-to-point networks. Untuk yang broadcast networks itu menggunakan komunikasi tunggal yang dibagikan oleh semua komputer dalam suatu networks, dalam suatu jaringan. Yang kedua adalah point-to-point networks atau P2P networks yang biasanya digunakan di area yang lebih besar atau large area seperti itu. Selanjutnya untuk network scale, yaitu based on network scale, berdasarkan cakupan jaringannya. Itu ada LAN, MAN, dan WAN. Nah, untuk yang LAN atau local area network itu cakupan jaringannya kecil seperti ruangan, bangunan, kampus, atau universitas. Selanjutnya adalah Metropolitan Area Network atau disingkat menjadi MAN. Yang ini lebih cakupan jaringannya lebih besar daripada LAN tadi ya. Contohnya adalah kota maupun daerah seperti itu. Selanjutnya adalah Wide Area Network atau biasa disebut WAN. Cakupan dari WAN ini adalah yang paling besar. Contohnya ada internet yang mengkoneksikan banyak negara agar bisa terkoneksi satu sama lain. Nah, untuk yang ini adalah network topology atau topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah metode menggabungkan semua elemen dari network agar tercipta suatu kesatuan yang saling terhubung. Sebenarnya ada banyak untuk topologi jaringan, namun saya hanya mengambil beberapa yang biasanya digunakan atau yang populer digunakan. Yang pertama adalah P2P topology atau point-to-point topology. Di metode ini biasanya network atau suatu device itu terkoneksikan hanya melalui satunya, sebelahnya gitu. Jadi contohnya bisa dua komputer itu terkoneksi satu sama lain. Nah, itu disebut point-to-point topology. Nah, tentunya untuk masing-masing topologi pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Untuk kelebihan point-to-point topology ini sendiri adalah fast and highly reliable. Jadi lebih cepat, terus tidak
perlu menggunakan network operating system dan tidak perlu server yang mahal. Untuk kekurangannya sendiri, tidak bisa membackup files dan folder, lalu tidak ada security, privacy dan security di samping permissionnya. Selanjutnya adalah star topology, yaitu adalah metode yang menggabungkan semua device, semua komputer terkoneksi dengan satu titik pusatnya. Seperti itu. Untuk kelebihannya yaitu easy to troubleshoot, set up, dan modify. Dan juga performance-nya itu lebih cepat, addition, deletion, and moving the device lebih mudah. Lalu untuk kekurangannya costly, jadi lumayan banyak biaya yang perlu dikeluarkan untuk membangun sebuah topologi star ini. Lalu traffic networknya itu berat, dan juga performance-nya itu berdasarkan hub capacity. Jadi kapasitas hubnya itu limit, dan star topology ini bergantung kepada hub tadi, kepada titik pusat tadi. Selanjutnya adalah ring topology atau biasa disebut topologi cincin, yang mana semua device, semua komputer itu mempunyai dua tetangga. Jadi seumpamanya satu komputer mempunyai komputer tetangga kedua dan komputer tetangga ketiga, dan begitu pun juga untuk selanjutnya. Untuk kelebihannya sendiri easy to install dan faster error checking. Jadi untuk mengecek kesalahan atau errornya itu lebih cepat. Untuk kekurangannya sendiri very difficult to troubleshoot. Jadi untuk lebih susah untuk melakukan troubleshooting, dan adding or removing the computers itu bisa mengganggu kinerja atau aktivitas jaringannya. Selanjutnya adalah bus topology, yang menggunakan a single cable, jadi kabel tunggal untuk mengkonekkan semua titik dari device. Jadi satu kabel utama ini mengkonekkan seluruh jaringan. Untuk kelebihannya easy to install karena tidak perlu banyak-banyak peralatan ya. Lalu costless, yaitu tidak perlu banyak biaya yang dikeluarkan karena kita nggak menggunakan kabel yang banyak. Jadi cuma butuh beberapa kabel dan satu kabel tunggal yang digunakan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan semua jaringan itu tadi. Selanjutnya untuk kekurangannya, semua sistem atau seluruh sistem akan down kalau satu kabel utamanya tadi fails atau terjadi kesalahan. Nah, lalu untuk kalau network trafficnya heavy, traffic jaringannya sedang berat, itu banyak terjadi collision di jaringannya. Jadi banyak tabrakan data yang terjadi di jaringan. Selanjutnya untuk tree topology biasa juga disebut hierarchy topologi karena memang bentuknya seperti hierarki,
yang mempunyai root node atau akar dari satu titik, dan titik-titik yang lain itu terkoneksi semua sehingga membentuk seperti hierarki. Untuk kelebihannya sendiri, easy to manage and maintain, dan detection of error is an easy process. Jadi deteksi untuk kesalahan atau errornya itu lebih mudah. Untuk disadvantages, kalau kekurangannya sendiri, banyak kabel di topologi ini. Jadi bebannya itu hanya kabel-kabel tadi yang banyak. Lalu maintenance-nya sulit, atau perbaikan dan perawatannya itu lumayan cukup sulit. Untuk yang terakhir yaitu mesh topology, yang mengkonekkan semua device atau semua komputer satu sama lain. Mirip seperti point-to-point topology yang mengkoneksikan semua device di dalam satu jaringan. Untuk kelebihannya, no traffic problem karena banyak backup dari networknya. Lalu semua sistem mempunyai privasi dan keamanan yang terjamin. Untuk kekurangannya, installation is complex ya, karena harus menghubungkan satu komputer ke semua komputer tetangga. Jadi satu komputer mempunyai banyak tetangga dan itu semua harus terkoneksi satu sama lain. Nah, maka dari itu dia lumayan mahal karena mengharuskan kabel yang banyak, melibatkan kabel yang banyak. Lalu mengharuskan large space atau tempat yang lumayan besar untuk memanage kabelnya tadi, dan juga untuk menjalankan semua kabel-kabel tadi.